Pak Presiden, untuk meningkatkan nilai takwa ini. 10 tahun di Mekah, persiapan 3 tahun, 10 tahun di Madinah. Ibu Menteri Keuangan saat pindah ke Madinah, itu namanya bukan Madinah tapi Yathrib. Kondisinya di bawah resesi jauh sekali, Bu. Kemudian kondisi pasar kacau, dimonopoli. Pak Menko Polkam, izin Pak, kriminalitasnya tinggi, tak terkendali. Tapi dengan nilai takwa ini, diselesaikan hanya dengan 1 tahun. Krisis ekonomi selesai dalam 2 tahun. Dan dalam 20 tahun, terjadilah generasi emas yang dihadirkan sehingga melahirkan suasana kota yang berkemajuan. Kelak itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. 20 tahun. Indonesia ini bagus punya orang yang pintar, punya orang yang hebat, tapi akan lebih istimewa ketika kepintaran itu, kehebatan itu diisi dengan moral yang baik, integritas yang baik, dan karakter moral itulah yang akan membantu karakter intelektual guna menyalurkan perintah kepada karakter fisikal yang melahirkan karakter kinerja yang positif. Ketika hubungan dengan Tuhannya baik, moralnya bagus, maka pelayanan kepada orang-orang sekitaran pun akan maksimal. Nabi melakukan tugasnya 20 tahun. Pak Presiden, untuk meningkatkan nilai takwa ini, 10 tahun di Mekah, persiapan 3 tahun, 10 tahun di Madinah. Ibu Menteri Keuangan saat pindah ke Madinah, itu namanya bukan Madinah tapi Yathrib. Kondisinya di bawah resesi jauh sekali, Bu. Kemudian kondisi pasar kacau, dimonopoli. Pak Menko Polkam, izin Pak, kriminalitasnya tinggi, tak terkendali. Tapi dengan nilai takwa ini, diselesaikan hanya dengan 1 tahun. Krisis ekonomi selesai dalam 2 tahun. Dan dalam 20 tahun, terjadilah generasi emas yang dihadirkan sehingga melahirkan suasana kota yang berkemajuan. Kelak itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. 20 tahun. Sekarang, tahun 2025. Jika Anda menginginkan generasi emas 2045, kita punya durasi waktu yang sama, 20 tahun. Maka mudah-mudahan puasa kali ini membawa spirit yang mengantarkan kita pada generasi emas dengan saling melengkapi, ulamanya mencerahkan, pemerintahnya juga baik, rakyatnya menyatu, dan itulah Indonesia yang kita harapkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka an tubarik wa tuhafid wa tahfad raisana ya Allah. Ya Allah, kami mohon, cintailah Indonesia ini dan tanamkan kepada kami ya Allah kemampuan untuk mencintai negara kami ini. Mohon jaga presiden kami ya Allah, wakil presiden kami, sehatkan keduanya dan berikan kemampuan untuk memimpin Indonesia dengan baik. Allahumma ya Allah, ij'al wahfad kullal wazara al-mawjudin fi hadzal maqam asy-syarif bi ri'ayatika wa bi rahmatik. Ya Allah, Maha rahmati, berikan penjagaan, perlindungan dan kesehatan kepada seluruh keluarga besar Kabinet Merah Putih yang dengan kasih sayangmu ini dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan dalam penjagaan yang maksimal. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Jika ada pendosa di tempat ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang merasa gelisah, mohon tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang mengalami kesulitan dalam tugasnya, mohon ringankan tugasnya. Allahumma hfadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jadikan para guru-guru, para ulama, para tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang baik yang mendampingi masyarakat untuk mencerahkan dan membangun kesatuan dan jauhkan mereka dari perpecahan. Allahumma ij'al baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Dan mohon bimbing kami ya Allah untuk menjaga negeri ini dalam ibadah kepadamu sehingga menjadi negeri yang makmur, yang baik, yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ustaz Adi Hidayat bersama sejumlah perwakilan dari Universitas Al-Azhar Kairo di ruang majelis lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 21 Maret 2025. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan para tamu di ruang majelis. Kepala negara juga tampak berbincang hangat dengan Ustaz Adi Hidayat serta para ulama dan akademisi dari Al-Azhar Kairo yang hadir, diantaranya Abdullah Mohamed Hemeida, Ibrahim Mohamed Anwar, Ahmed Hasan Ahmed, Mustafa Yassin Saleh, Rabi Ismail El Sobki, Maisara Galal El Bawab, Ahmed El Awadi, Ahmed Abdul Halim,
Ali El-Said Atia, Ahmed Abdalazim El-Tabak, serta Ustaz Mamduh Tirmidzi. Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Adi Hidayat menyampaikan rasa syukur atas sambutan hangat dari Presiden. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Al-Azhar, terutama dalam memperkuat pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Pertemuan juga diisi dengan diskusi ringan mengenai upaya pengembangan pendidikan agama di Indonesia, serta rencana kolaborasi antara pesantren-pesantren di tanah air dengan Universitas Al-Azhar. Selain berdiskusi, para perwakilan Al-Azhar juga menyerahkan proposal penelitian kepada Presiden Prabowo. Para perwakilan Al-Azhar menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Indonesia terhadap alumni dan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Kairo, sekaligus berharap agar proposal tersebut menjadi langkah konkret mempererat kerjasama akademik kedua negara. Suasana hangat dan penuh keakraban terasa hingga akhir pertemuan. Setelahnya Presiden Prabowo mengajak seluruh tamu untuk ikut serta berbuka puasa bersama jajaran Kabinet Merah Putih di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Kenal Umar bin Khattab? Umar itu sebelum masuk Islam, kerasnya luar biasa. Baca silakan sejarah. Umar tuh punya dua hobi. Satu, ngasah kekuatan, nantangin orang di setiap bukit. Paling favorit Jabal Kubais yang sekarang atasnya Istana Raja. Itu hobinya Umar, naik ke Jabal Kubais. Dia bilang, siapa yang merasa kuat, berani dengan saya, maka naiklah ke Jabal Kubais ini, kita akan berduel. Tapi sebelum duel, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama Umar. Di tangannya gatal kalau tiap hari itu nggak tanding. Kalau sekarang ada yang coba jadi jagoan, jalan-jalan nantangin orang, dia telat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu, lebih jagoan. Diterlambat kalau hari sekarang pengen jadi jagoan yang tidak jelas. Kemalaman, kesiangan, kepagian, 15 abad. Hobi Umar yang kedua, itu Allahu Akbar. Sebelum masuk Islam, sebelum dititahkan untuk sholat, diantara hobinya yang kedua itu senang mabuk-mabukan. Mirasantika, sebelum Bang Oma memberikan judul, itu sudah ada prakteknya dulu. Umar paling minimal 5 kali dalam sehari mabuk. Paling minimal 5 kali. Tapi tahukah Anda, begitu kemudian turun risalah Islam, hanya mendengar kalimat ayat Al-Quran, Taha, tersentuh jiwanya, berubah kemudian masuk Islam. Falamma aslama wa hasuna islamuhu, baik keislamannya, turun kemudian risalah salat, dipraktekkan. Salat itu yang merubah kepribadiannya. Yang tadinya kerasnya berubah menjadi tegas pada setiap kemungkaran, tapi sangat lembut dalam setiap kebaikan. Bahkan ketika diangkat jadi khalifah, maka beliau termasuk orang pertama yang dicatat dalam sejarah pernah senang belusukan dalam setiap kesempatan, bahkan mendatangi rakyatnya. Umar belusukan dan tidak pernah bawa wartawan. Jalan. Takbir. Umar. Jadi kalau mau ditiru, bagus Pak Bupati belusukan. Umar boleh. Dan nggak usah mengenalkan diri, saya bupati. Tidak. Umar. Khalifah lewat, seorang ibu sedang kesulitan, anaknya kelaparan, ibunya pura-pura masak karena tidak ada makanan, batu digoreng, minyaknya apa, tanah, goreng-goreng pakai syair. Syairnya dia katakan, duhai khalifah, senang-senangan di istana, makan enak, rakyatnya kelaparan, duhai khalifah, duhai khalifah. Kedengaran sama Umar. Allahu Akbar, dikejar oleh Umar, dilihat. Begitu kelihatan, ajudannya tergopoh-gopoh. Allah, saya yang dihisab, bukan ajudan saya. Pergi ke Baitul Mal, bawa gandum. Kemudian gandumnya dibawa, kemudian dipikul oleh pundaknya sendiri. Ajudan ingin membawa, kata Umar, jangan, saya yang dihisab, bukan kamu. Kalaupun ada kaki anak kambing di Irak yang kemudian terpleset, maka saya yang dihisab, bukan yang lain. Dibawa gandumnya, datang ke tempat itu, dimasakkan langsung di depan ibunya. Begitu dimasakkan, sedang masak-masaknya, masih dicela oleh ibu tadi. Dasar khalifah, senangnya di istana, makan enak, yang masakin orang lain. Dan Umar nggak pernah bilang, Bu, saya khalifahnya. Tidak. Sampai kemudian jadi makanan, disuapi anak-anak itu, dibangunkan dari tidurnya, dan tidak memperkenalkan diri tentang dirinya. Bagaimana transformasi kepribadiannya berubah ketika diturunkan risalah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya udah kita saksikan ya, sedikit video dari Ustaz Hidayat ya, mencerminkan bagaimana sikap Umar, kepemimpinan Umar sewaktu Umar menjadi khalifah ya. Ya, kalau Pak Prabowo juga menginginkan generasi emas, cobalah contoh Umar pada zaman-zaman Nabi. Ya, sedikit banyaknya pendapat ulama itu benar,
terhadap bangsa ini. Semoga masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z ini ya, terbuka hatinya, terbuka pintu hatinya, pikiran, pola pikirnya terhadap negeri ini. Mungkin itu saja video kali ini, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.